Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Bomas CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir kembali bersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio. Edisi siar hari Jumat tanggal berapa ini? 10 ya. 10 November bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra, selamat menekuni aktivitas di hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan semuanya berbuahkan hasil, saling mendoakan satu sama lain. Semoga kita semuanya tetap di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya juga setiap hari Jumat di ruang dengar Insan Mesra kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA ya. Untuk hari ini materinya sudah dipersiapkan, yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi yang berhadas kecil dan hadas besar. Itu materi yang kita angkat hari ini. Insan Mesra boleh bertanya seputar materi kita nantinya, atau di luar materi juga bisa start ya. Di layanan 0853 9535 0907. Kita efisienkan waktu kita dengan menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahi ala nimatil iman. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah sehat-sehat saja. Sehat walafiat ya. Iya. Dan saya sudah sampaikan Ustadz untuk materi kita hari ini, dan alangkah baiknya kalau kita awali saja bincang-bincang atau dialog kita hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra, pendengar setia dimanapun berada, semoga segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu sesuai urutan babnya memasuki bab tentang ini hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas kecil ataupun besar. Dan sebelumnya itu juga itu pembahasannya itu tentang haid juga. Maka nanti kami akan utarakan juga haid, nifas ataupun istihadah karena masih menyambung ke situ. Dan untuk memulai kita, sebelumnya kita sama-sama bersyahadat nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita sama-sama bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan sama-sama istighfar dan astagfirullahal azim. Insan Mesra dimanapun berada, jangan lupa mendoakan saudara kita dimanapun berada, saudara muslim terutama, yang bukan muslim pun kalau dizalimi ya kita harus doakan. Apalagi saudara-saudara kita, saudara muslim di sana terzalimi, ya, semoga Allah angkat, semoga akhiri peperangannya di sana di Palestina. Semoga Allah angkat peperangan, semoga Allah damaikan di seluruh dunia, semoga Allah damaikan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Faslun, adapun pembahasan sebelum ke hal-hal yang tidak dibolehkan bagi yang berhadas besar maupun yang hadas kecil. Itu sebelumnya kita supaya nyambung, maka singgung dulu tentang masalah haid, nifas, istihadah, karena itu sebelumnya itu dulu sebetulnya. Cuma kalau diutarakan di judulnya takutnya kan itu biasanya menyangkut paut kepada perempuan saja. Nanti takut-takutnya enggak maulah karena itu untuk perempuan, makanya saya diinikan dulu, disembunyikan itunya.
Nah, ini karena nyambung semua. Tapi bagi laki-laki pun sebetulnya penting, siapa tahu istri kita nanti bukan dari pesantrenan, Iya. tidak mengerti agama, maka wajib itu bagi seorang suami, bagi seorang saudara laki-laki, wajib memerintahkan keluarganya yang perempuan ataupun istrinya. Kalau memang istrinya si suami nggak ngerti ilmu agama, istrinya juga tidak mengerti ilmu agama, maka si suami harus mengizinkan si istrinya untuk menuntut ilmu agama perkara fikih-fikih wanita kepada yang mengerti, ustazah kah. Kalau ustadz berarti si suaminya saja, suaminya yang datang kepada ustadz menanyakan, nanti tinggal disampaikan kepada istrinya, ataupun berdua datang, suami istri datang kepada ustadz, si istri belajar menanyakan apa semuanya, si suaminya tetap menemani. Itu seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Bab tentang yang keluar, yang keluar dari kemaluan perempuan, kemaluan depan, kemaluan perempuan itu ada 3. Yang pertama damul haidi, darah haid. Kemudian yang kedua wan nifasi, dan nifas. Kemudian wal istihadati, dan darah istihadah. Haid itu yaitu nanti penjelasan di bawah. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadah itu darah yang keluar bukan masa haid, bukan masa nifas, bukan wiladah dan sejenisnya, berarti itu darah penyakit. Fal haidu huwa damu khariju min farjil mar'ati ala sabil sihhati min ghairi sabil wiladati. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan, memang masanya haid, dalam keadaan sehat dia, bukan penyakit, bukan apa, maka itu darah haid dan bukan darah melahirkan. Kalau setelah melahirkan berarti darah wiladah, namanya darah melahirkan. Itu nanti biasanya perempuan wa aqallu mana walau nu aswadu muhtadamun ladzamun, ada yang warnanya itu darahnya merah pekat, ada merah marun, ada merah agak kehitaman, ada kekuningan dan seterusnya. Itu kalau di kitab yang lebih tinggi lagi diperinci. Itu sekedarnya saja kita. Wa nifasu huwa adamu khariju akibal wiladati. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah wiladah, setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan pas, itu namanya darah wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Tapi kalau nifas itu darah yang keluarnya setelah melahirkan, tapi ada jeda, bukan langsung pas bayi keluar. Kalau keluar darah itu berarti namanya darah wiladah. Nah, kemudian tapi kalau nanti lagi beberapa jam atau beberapa hari lagi, keluar lagi, dikit-dikit keluar lagi, itu namanya darah nifas. Wa aqallul haidi, adapun paling sedikitnya haid yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Paling sedikitnya sehari semalam. Ataupun bisa juga dikonferensikan, dihitung, umpama darah sekarang saya keluar pada setengah 11 keluar 5 menit atau 3 menit, dihitung. Terus nanti jam 11-nya keluar lagi, dicatat aja. Nanti kalau sampai berapa hari lagi, dihitung hari ketiga dihitung, nanti sampai genap menjadi 24 jam, itu pun terhukumi darah haid. Gitu. Ustaz, biasa ada yang bertanya begini, saya itu haidnya sedikit-sedikit, biasa kejadian begitu untuk para wanita, haidnya sedikit-sedikit, takutnya kalau misalkan ini udah terakhir ini, misalkan hari ke-7 sudah habis, tinggal setetes aja misalkan begitu. Nah setelah itu mandi bersih, mandi wajib untuk sholat gitu. Setelah itu Ustaz menetes lagi, apakah ini diwajibkan mandi lagi atau bagaimana ya? Ustaz? Kalau keluar lagi berarti udah stop dulu, baru nanti kalau sudah bersih lagi mandi lagi harus. Kalau masih waktunya masih durasi masa haid ya, masih durasi masa haid. Biasa kan durasi masa haid itu bagi perempuan ini umumnya 7 hari, 1 minggu. Biasanya kan begitu, ini udah bersih, makanya kita mandi bersih. Setelah itu, setelah mandi bersih sudah sholat, ternyata masih ada netes lagi. Bagaimana nih? Apakah kita diwajibkan mandi lagi? Mandi lagi. Oh begitu. Baru sholat lagi, seperti itu. Tadi paling sedikitnya sehari semalam. Wa aktsaruhu khamsata asyarata yauman wa layaliha. Nah itu paling banyaknya 15 hari 15 malam. Wa ghalibuhu, dan keumumannya, kebanyakannya situn au sabun, yaitu 6 hari atau 7 hari 7 malam, dan seperti itu keumumannya. Itu nanti Muhammad dilihat
saya sudah 7 hari nih. Kalau umpamanya melebihi berarti darah istihadah, darah kotor. Wa aqallu nifasi, dan paling sedikitnya nifas darah yang keluar setelah melahirkan, lahdhatun, seketika itu saja setelah melahirkan keluar. Nanti ketika setelah melahirkan keluar darah, nanti agak lama kemudian keluar lagi. Nah, itu darah nifas, seketika sekali saja keluaran. Wa aktsaruhu, paling banyaknya situna yauman, itu 60 hari atau 2 bulan. Wa ghalibuhu arba'una yauman, keumumannya rata-rata biasanya 40 hari. Selama 40 hari keluar terus, seperti itu kalau darah nifas. Wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yauman, paling sedikitnya masa suci seorang perempuan di antara 2 haid itu 15 yauman, 15 hari. Maka dihitung tanggalnya, saya biasa tanggal minggu keberapa, 2 minggu berarti haid, berarti nanti bersihnya 2 minggu. Nah, di antara 2 haid itu sucinya seorang perempuan biasanya 2 minggu atau 15 hari. Wa ghalibuhu wala hadda ali aktsarihi, dan paling banyaknya itu tidak ada batasan, paling banyak tergantung dia biasa haidnya, kadang haidnya 3 hari, nanti siapa tahu nanti 7 hari, siapa tahu nanti 15 hari, tinggal dihitung. Makanya kalau perempuan itu yang ngerti biasanya ada catatan tersendiri. Oh, saya biasa haidnya memang segini, tanggal segini, ya udah di ini saja, kan ada catatannya, tinggal diperkirakan. Oh, biasa pekan kedua ataupun pekan ketiga, tinggal biasanya seperti itu. Kalau misalkan Ustaz ini kan darah haid biasanya kan 14 sampai 15 hari batasannya itu. Terus setelah lewat itu masih ada keluar darah, apakah ini termasuk darah haid atau penyakit? Atau kalau misalkan darah penyakit, apakah sudah dianjurkan untuk bisa sholat atau bagaimana? Jadi kalau umpama melebihi batas haid, maka itu namanya darah istihadah. Dan kalau sudah istihadah berarti nanti tinggal dicuci saja, tidak perlu mandi, dicuci, sholat. Dicuci, kemudian wudhu, sholat. Kalau itu termasuk darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit seperti itu. Sebelum dilanjut Ustadz, saya mau lihat dulu teman-teman di Facebook, ternyata sudah ada yang gabung. Pertama ada Herawati Hera. Terima kasih untuk Herawati Hera hadir mendengarkan acara ini melalui Facebook. Selanjutnya berharap semoga sehat selalu Pak Ustadz, katanya. Kemudian ada Harta Tinuju Harta, Cilacap juga monitor, Cilelang, Capak Pelanro, ini daerah Kabupaten Baru ini Ustaz. Iya. Selanjutnya ada Andini Mulyani Andini, semoga sehat selalu Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Ada Hajarana Umar, Assalamualaikum, tabe izin hadir mendengarkan Ustaz. Iya, makasih Bu Hajarana, pendengar setia kita juga ini. Selanjutnya Sefir Saira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Eda Andista. Kalau yang paling atas nih tadi udah disapa? Yang paling atas sudah ini. Eda Andista Putri, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah perbedaan antara najis lahiriah dan najis batiniah? Tolong berikan contoh kedua najis itu. Terima kasih Ustadz. Iya, selanjutnya ada Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum, apa yang harus dikerjakan seorang makmun masbuk dalam sholat Jumat ketika dia datang imam sudah tasyahud akhir? Apakah dia harus mengqada 4 rakaat atau 2 rakaat? Dan apa hukumnya mengangkat tangan ketika imam berkhutbah pada hari Jumat? Bagaimana pula hukumnya berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Jika seorang mengerjakan sholat Jumat, apakah dia masih wajib mengerjakan sholat duhur? Itu banyak pertanyaannya. Boleh, itu karena penting semua, tidak mengapa. Dari urutan dari mana dulu itu? Urutan Mangkoso dari Eda sudah disapa. Iya. Ini pertanyaannya Eda ini Pak Ustadz. Apa perbedaan najis lahiriah dan najis batiniah? Emang ada Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan najis lahiriah dan najis batiniah?
Itu kalau secara di bahasa fikihnya najis hukmiyah dan najis ainiyah. Itu bahasa fikihnya. Ainiyah itu yang kelihatan, hukmiyah itu yang secara hukumnya saja tidak kelihatan. Kayak tadi kan bahasanya kalau di situ tadi lahiriah dan Batiniah. Batiniah kan yang tidak kelihatan. Lahiriah itu yang kelihatan secara lahir. Itu kalau dalam bahasa fikihnya bukan lahiriah batiniah tapi pakai bahasa yaitu hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah itu yang secara hukumnya saja tapi tidak kelihatan najisnya. Ainiyah yang kelihatan. Jadi maksud yang lahiriah itu sama dengan ainiyah. Kita contohkan saja lahiriah atau ainiyah itu yang najisnya kelihatan. Andaikan ada tai kucing di situ atau kencingnya kucing di situ kelihatan. Warnanya ada, bentuknya ada, ataupun kalau air kencing berarti kencingnya ada, kencing kucingnya itu kelihatan. Maka itu najis lahiriah atau najis ainiyah bahasa fikihnya. Cara mensucikannya dihilangkan dulu. Dihilangkan atau mau langsung siram silakan, yang penting nanti disiram selanjutnya itu memang betul bersih. Maka untuk amannya caranya dihilangkan dulu, dikeringkah kalau kering. Kalau nggak kering ya udah dipakai tisu kah, pakai apa, yang penting hilang dulu. Baru setelah itu disiram betul, agak digosok-gosok juga, udah selesai jadi suci. Tapi kalau najis hukmiyah, najis yang secara hukumnya saja, ataupun di situ bahasanya pakai najis batiniah ya di situ. Pertanyaannya batiniah atau hukmiyah, contohnya, itu yang secara hukumnya saja tidak kelihatan. Contohnya kita tahu nih, pas ini di meja pojok kiri ini kemarin itu kucing kencing di sini, tapi belum sempat dikeringkan. Besok-besoknya atau sekarang nih, kemarin kencing saya tahu, cuma karena kita nggak sempat mungkin sibuk apa, kesini lagi kemana ini najisnya nggak ada. Yang lain nggak ada yang membersihkan kok, tapi kok ini hilang. Berarti kita lihat posisinya kemarin di mana itu. Pokoknya sebelah sini, karena saya lihat kemarin di sini kotorannya, najisnya di situ, berarti terhukumi najis hukmiyah. Batiniah. Apa namanya? Secara batiniah. Batiniah itu hukmiyah secara hukumnya saja, secara batiniahnya saja najisnya tidak kelihatan mata. Maka di situ andaikan kita sujud di situ nggak sah. Andaikan sholat sujudnya di situ nggak sah, harus dihilangkan dulu, disiram. Meskipun sudah tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya, karena kita tahu kemarin itu kencingnya di posisinya di situ. Lain halnya kalau kita tidak tahu, kalau cuma ini ada najis enggak ya, enggak. Hukum itu melihat zohirnya saja. Ketika zohirnya belum sempat dibersihkan, besoknya sudah kering, kita lihat di titik sini nih kemarin itu saya lihat titik sini, berarti kalau karena sudah kering, sudah tidak lihat lagi berhubung kemarinnya kita lihat, berarti di situ kita harus bersihkan, disiram, maka suci lagi seperti itu. Jadi itu najis batiniah, Ustaz. Batiniah atau lahiriah? Iya. Kalau najis batiniah meskipun sebenarnya kita sudah tidak ada bekasnya di situ, Ustaz, tapi kita sudah yakin bahwa kemarin di situ ada najis. Nah, dan nggak ada yang membersihkan, nggak ada yang mensucikan. Itu harus dibersihkan dulu baru. Tapi kalau najis lahiriah yang kelihatan ataupun ainiyah, itu harus dihilangkan, siram langsung seperti itu. Iya, saya rasa penjelasan Pak Ustadz sudah jelas ya untuk Eda. Tadi pertanyaannya buat Tika nih Ustadz. Iya. Apalagi? Pertanyaan Ibu Atika, apa yang harus dikerjakan lari-lari? Apa yang harus dikerjakan seorang makmun masbuk dalam sholat Jumat ketika dia datang imam sudah tahiyat akhir? Apakah dia harus mengkoda 4 rakaat atau 2 rakaat? Iya, ini masih ada Ustaz. Apa hukumnya mengangkat tangan ketika imam berkhutbah pada hari Jumat? Bagaimana pula hukumnya berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Jika seorang mengerjakan sholat Jumat, apakah dia masih wajib mengerjakan sholat duhur? Berarti 5 ya atau enggak salah? 5 berarti urutan pertama dulu tadi ketika masbuk ya. Orang masbuk, dia masbuk Jumat. Ketika imam sudah terselesai, yang namanya masbuk batasan terakhir. Kalau tadi kan contohnya itu yang ditanyakan ketika imam sudah tahiyat dan sudah tahiyat ataupun enggak tahiyat nih, karena batas masbuk itu ketika imam sudah ruku. Kalau imam sudah ruku nih, kita baru datang, kemudian kita takbir, imam bangkit dari ruku, kita nggak dapat 1 rakaat, berarti kita nanti tambah lagi. Sholat apapun itu. Tapi imam
Allahu Akbar ruku, kita takbir langsung ruku, dapat juga ruku. Seukuran durasinya itu seukuran baca subhanallah. Nah, ini kita terhitung 1 rakaat. Kalau umpama ke imam ruku, kita baru datang imam ruku. Wah, langsung takbir, kita pun langsung ruku. Allahu Akbar. Nah, durasinya seukuran paling lamanya itu seukuran baca subhanallah. Nah, ini kita terhitung 1 rakaat. Iya. Tidak perlu tambah lagi. Tidak Nah, perlu ini, masbuk. tidak perlu masbuk, tidak perlu tambah. Tapi kalau umpama imam sudah ruku, kita baru datang, kita baru takbir, kemudian ruku udah ini ruku sebentar, imam bangkit lagi. Nah, ini kita tidak mendapati ruku seukuran durasi subhanallah, maka belum terhitung 1 rakaat, nanti ditambah. Nah, ini sama juga tadi kalau Jumat. Kalau umpama Jumat dia masbuk, bagaimana ditambah atau bagaimana 4 rakaat atau 2 rakaat ya? Pertanyaan itu. Dalam hukum itu di dalam kitab Idah bukan itu Asbah wan Nadzair jilid 2 bab kitab kaidah fikih tentang shalah wala nawa wala salat. Dia salat tapi tidak niat, dia niat tapi tidak ada salat. Maksudnya kalau proses prakteknya seperti itu, imam sudah rakaat kedua, ataupun contohnya mau contoh tadi, imam sudah tahiyat, dia baru datang, ini sholat Jumat ya, maka dia niatnya niat sholat Jumat karena imamnya sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Maka dalam kaidah fikihnya namanya sholat wala nawa, dia sholat tapi niatnya tidak sholat. Maksudnya dia sholatnya sholat zuhur tapi niatnya tidak zuhur. Nawa wala sholat, dia niatnya Jumat tapi tidak sholat Jumat, sholat duhur. Sholat zuhur karena dia masbuk. Kalau masuk harus sempurna, jadi 4 dia sholatnya. Dia niatnya Jumat karena ikut imam, tapi sholatnya prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Seperti itu hukumnya. Jadi niatnya sholat Jumat, tapi prakteknya sholat duhur 4 karena dia rakaat. masbuk. Seperti itu. Selanjutnya tadi masih ada pertanyaan dari Bu Atika ini. Iya, yang lanjutan tadi apa? Ketika imam berkhutbah pada hari Jumat, apa hukumnya mengangkat tangan ketika imam berkhutbah pada hari Jumat, dan bagaimana pula hukumnya berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Apa hukumnya menggerakkan tangan ketika berkhutbah ya? Jadi seorang khatib sunnahnya ya kami bacakan dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaltafita fi syai'in minha bal yastamiru muqbilan alaihim illa firaghiha wa ayyaqbalu alaihim mustami'ina lahu wa ayyashghula yasarahu bisayfin aw asa aw kusin aw ramhin ay taratan ala hadha wa taratan ala hadha. Maksudnya dalam kesunahan seorang khatib, kesunahannya itu kesunahannya itu tangan kanannya mana tadi tidak belok-belok, Indonesianya, kepalanya tidak seperti ceramah, tidak goyang-goyang, tidak belok-belok, fokus saja ke depan, fokus. Ini sunahnya, ada yang sunahnya, tangannya tidak menggerak-gerakkan, sunahnya gitu. Kemudian fokus kepada pendengar ke depan, terus ya membelok-belokkan badannya, tidak menoleh-nolehkan ke kanan kiri, udah fokus. Kemudian sunnahnya itu tangan kirinya boleh, sunnahnya itu pakai pedang, kalau nggak pedang pakai tombak, kalau nggak pakai tombak pakai panah, busur dan sejenisnya. Dulu kan zaman dulu kan pakai itu. Kalau sekarang kan kalau mau pakai pedang takut dikira mau bunuh orang atau radikal dan sini kan. Sekarang ada dikiaskan itu kayu yang di mimbar itu dikiaskan dengan tombak. Kayak tongkat itu dikiaskan, disamakan dengan tombak. Ambil sunahnya itu. Kalau di Jawa masih banyak itu, masih seperti itu. Di sini pun ada di beberapa masjid Pare-Pare. Kami kan dapat jadwal terus ceramah Ramadan, ceramah 1 tahun full untuk Jumat. Itu tangan kiri sunahnya pakai tongkat, dikiaskan, disamakan dengan tombak. Zaman dulu kan pakai tombak, kalau nggak tombak pakai panah, busur panah atau pakai pedang dan sejenisnya. Nah, itu pakai tongkat kayu disamakan, dikiaskan dengan tombak. Wa yadul yumna, kalau tangan kanannya wa yashkulu yaminahu biharfil mimbari illam takun fiha najasatun, dan tangan kanannya itu sunnah bersibuk diri memegang mimbar kalau di mimbar tersebut tidak ada najis.
Berarti tangan kiri pegang tongkat ataupun dikiaskan dengan tombak, tangan kanannya pegang mimbar. Kalau di mimbar tersebut tidak ada najis, tidak ada tai cicak dan sejenisnya, tidak ada tai tikus, udah pegang mimbar. Terus yang dinamakan mimbar seperti apa? Mimbar itu yang depannya plong, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang terhukumi podium. Lalu sah enggak? Kalau seperti sah, cuma kalau mau afdalnya mimbar itu ya itu yang depannya plong seperti Mekah, Madinah, ataupun di sini Masjid Polres, masjid di bawah Rujab Wali Kota. Kalau yang di bawah sini Ustaz, di Masjid Raya. Raya terbuka nggak ya? Nggak tahu ya. Saya berapa kali Kalau ke sana. terbuka itu namanya mimbar. Ya, kalau yang depannya tertutup, di depannya, terjadi podium. apa terhukumi podium. Yang penting plong itu. Di sini itu yang kami pernah lihat itu di sini Al Malik Jalan Samparaja, kemudian Polres sini, kemudian di bawah Rujab Wali Kota. Kalau di bawah itu Ustaz, mimbar kayaknya. Iya. Yang depannya itu plong. Sunahnya kalau mimbar seperti itu. Tapi kalau tertutup ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau afdolnya sunahnya yang terbuka itu, yang plong. Kalau mimbar gitu. Tapi kalau tertutup terhukumi podium begitu. Kemudian seorang khutib sunahnya juga itu tadi tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang mimbar. Kalau di mimbar tersebut tidak ada najis. Tapi kalau menggerak-gerakkan tangan bagaimana? Kalau menggerak-gerakkan tangan tidak mengapa. Cuma bagusnya kiri tongkat, kanan pegang mimbar. Gitu. Makanya kita berperasaan, oh ini saya sedang ceramah atau isi takziah atau khutbah. Nah, betulnya ikut aja kesunahan. Tapi mama kita mungkin karena lebih sering ngisi ceramah sehingga terbawa, ya tidak mengapa karena tidak merusak Jumat juga. Cuma afdalnya kalau bisa dibiasakan, oh saya ini sedang khutbah Jumat, berarti afdalnya kiri pegang tongkat ataupun tombak, kanan pegang mimbar, udah fokus gitu. Itu. Tapi andaikan mengangkat-angkat tidak mengapa, cuma afdolnya diam. Itu kesunahannya saja Ustaz ya. Kesunahannya gitu. Selanjutnya tadi pertanyaannya buat Tika, jika seorang mengerjakan sholat Jumat, apakah dia masih wajib mengerjakan sholat duhur? Ya, itu di bawahnya ya, pertanyaan di bawahnya ya Mia. Oh ini satu lagi Ustaz. Ada lagi soalnya. Bagaimana pula hukumnya berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Ya, khutbah selain bahasa Arab boleh, tapi rukun-rukunnya dulu, rukun khutbah. Rukun khutbah itu hamdalah. Ya, hamdalah itu baca alhamdulillah, walaupun cuma alhamdulillah cukup. Kemudian kedua sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, udah cukup kalau mau pendek. Yang ketiga, kemudian wasiat takwa, ittaqullah atau ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ataupun usikum wa nafsim bitaqallah. Ini kan wasiat takwa, harus dengan bahasa Arab. Yang keempat, baca Al-Quran, ayat Al-Quran sepenggal satu ayat, yang penting bisa kalau artinya itu sempurna, yang artinya sempurna udah satu ayat kah, udah, maka itu sudah terhukumi sah khutbah. Khutbah pertama cuma 4, yaitu hamdalah, baca alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian itu baca ayat, baca ayat. Tadi hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat. Ya, alhamdulillah, wassalawat, wasiat takwa, sama baca ayat Al-Quran. Udah 4. Khutbah pertama 4. Tapi di khutbah kedua 5 ada tambahannya. Pertama sama tadi 1 sampai 4 sama. Hamdalah, sholawat, kemudian hamdalah itu alhamdulillah. Walaupun paling sedikitnya alhamdulillah udah sah. Sholawat. Yang keduanya itu sama, yang ketiganya wasiat takwa. Kemudian yang keempatnya itu ayat Al-Quran juga, satu ayat kah, yang penting artinya sempurna. Kemudian yang kelima ditambah dengan doa untuk orang muslim dan orang mukmin, baik yang hidup yang meninggal. Itu wajib, rukun, kalau enggak sah. Terus setelah itu, kalau itu sudah tertunaikan, silahkan ditambah dengan bahasa selain Arab boleh. Jangan langsung bahasa selain Arabnya saja, karena rukun-rukunnya itu, rukun khutbah harus pakai bahasa Arab itu. Kalau nggak pakai bahasa Arab nggak sah. Nah, makanya rukunnya dulu ditunaikan, rukunnya, baru setelah itu kita isinya yang pakai bahasa yang memahamkan, entah mau pakai bahasa Mandar, entah mau pakai bahasa Jawa yang Jawa, entah mau pakai bahasa Bugis yang orang Bugis, entah mau pakai bahasa Sunda yang orang-orang Sunda, pakai bahasa LG itu lu gue bahasa Jakarta yang gaul, silakan. Yang penting bisa memahamkan boleh. Tapi andaikan khutbahnya pakai bahasa Arabnya saja, ya udah sah juga, karena yang rukunya itu, yang intinya Arabnya itu. Meskipun sebenarnya ini makmumnya enggak ngerti artinya. Meskipun nggak ngerti yang gitu. Tapi kan alangkah bagusnya, karena di kita bukan nggak semuanya mengerti,
mungkin beberapa 1001 mungkin ya, kecuali yang pesantren nanti. Maka alangkah indahnya setelah rukun yang Arabnya tertunaikan, maka isi dengan bahasa daerah ataupun bahasa yang dimengerti oleh pendengar audiens, supaya mereka ada yang diambil. Oh, ini apa khutbah hari ini tentang ini, khutbah Jumat sekarang tentang apa, kita solidaritas tentang apa, supaya mengerti gitu. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir Ibu dari Ibu Atika, mengerjakan sholat Jumat apakah dia masih wajib mengerjakan sholat duhur? Ya, sholat Jumat itu salah satu syaratnya harus 40 orang. Kalau sudah 40 orang, maka sudah salah sholat Jumatnya. Kemudian kalau sudah sholat Jumat, maka tidak usah mengganti sholat zuhur, kecuali di masjid tersebut, oh saya sudah sholat Jumat ini, tapi saya lihat ini di masjid ini orang tempatannya, orang Indonesianya, orang situnya kurang dari 40. Iya. Menjadi 40 sama orang-orang pendatang, orang singgah ataupun orang pendatang, bukan asli orang situ, orang yang ngekos, orang apa. Nah, berarti kan Jumatannya sebetulnya tidak terhukumi sah. Maka kita yang mengerti, walaupun sudah sholat Jumat, tambah lagi sholat zuhur. Tapi kalau diperkirakan, oh ini orang tempatannya banyak, ini 40, ya udah nggak usah diulang. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Ibu Hajrana, Ustadz. Pertanyaan titipan kayaknya ini. Iya. Pertanyaan titipan dari suami Pak Ustadz, masih bisakah kita sholat sunnah jika khatib sudah naik mimbar? Ya. Khutbah. Ya. Bagus juga pertanyaannya itu tentang Jumat. Nanti di hari Senin Ibu Hajarana dibahas juga di Masjid Istiqlal Jalan Bau Masepe samping Bank Mega, karena masih bab pembahasan Jumat itu pun belum tersinggung. Nanti mungkin kalau nggak banyak pertanyaan, itu pertemuan besok tersinggung terbaca itu akan disinggung Iya. Karena bagian orang yang ketika seorang khatib sudah khutbah, bagi kita yang baru datang tetap sunnah sholat tahiyatul masjid dengan bil khafif, dengan agak ringan, maksudnya enggak terlalu lama. Saya sholat tahiyatul masjid malah lama-lama. Cepat ketika khatib sudah mengutarakan khutbahnya, kita boleh tahiyatul masjid dulu, tapi durasinya enggak seperti biasa, maksudnya agak cepat lah, jangan lama-lama. Tapi kalau umpama khutbahnya ini agak mau selesai kayaknya, kalau kita dengan sholat tahiyatul masjid takut ketinggalan takbiratul ihram, lebih baik duduk langsung gitu. Jawaban Pak Ustadz untuk Bu Hajrana sudah kita dengarkan. Selanjutnya Pak Aldi Bro, terima kasih mendengarkan mesra, menyimak melalui channel 102 Aldi Bro di Pangaparan Pinrang. Selanjutnya Herawati Hera. Tabe Pak Ustadz, saya berjualan campuran di depan rumah. Katanya orang uang pembeli pertama atau mula balu, kata tidak boleh dibelanjakan, harus disimpan sampai jualan ditutup. Bagaimana kalau ada pembeli mau dikembalikan uangnya? Bisakah saya pakai uang tadi, uang mula balu itu? Bahasa Bugis ya itu. Ya, jadi menurut tetangganya, mungkin menurut orang yang sekitar situ, kalau ada pembeli pertama, uang pembeli pertama suruh jangan dikeluarkan lah, jangan diinikan, intinya jangan kasihkan, jangan dihilangkan dari situ sehingga sampai tutup tokonya, menurut itu. Tapi dalam hukum Bapak Ibu, yang memberikan rizki apapun itu semuanya dari Allah, yang mendatangkan pembeli, yang tidak mendatangkan pembeli, semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun seperti itu mungkin mungkin bahasa halus saja itu, siapa tahu kalau bisa jangan segera dihilangkan, takut nanti ada pembeli lagi, malah kita uangnya nggak ada kembalian, kasihan orang malah nunggu. Pakai itu pun boleh. Nah, itu yang jelas dalam hukum, dalam Islam itu tidak ada larangan. Selama itu kan ada orang yang mau beli, mau kembalian gimana? Malah nanti menyusahkan dia mau beli, menunaikan hajat, uangnya sudah kasihkan kepada penjual. Lalu si pembeli itu masih menunggu uang kembalian. Nah, kalau ditunggu besok lagi atau nanti sore, malah membuat tambahan waktu bagi dia, kasihan. Nggak apa-apa dikeluarkan pun. Iya. Jadi untuk Ibu Herawati Hera, silahkan mengeluarkan ini. Silahkan dipakai itu uang mula balunya.
Iya. Siapa tahu misalkan seperti yang disampaikan tadi Pak Ustadz, ada yang mau belanja terus tidak ada uang kecil, ya haruslah kalau dipakai tadi itu uangnya ya. Silakan Bu Handayani tadi diulang kembali, siapa tahu masih ada yang ingin dipertanyakan. Tadi yang telepon putus. Ya ini Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Iya. kami mau pertanyakan, sama kami punya anak laki-laki pada berempat. Itu saya mau pertanyakan, bagaimana anak laki-laki yang sudah balik, umur sudah 17 tahun, itu dalam tidak pergi sholat Jumat karena tidak terima ini keadaan tertidur, karena adik-adiknya dia punya anak yang 3 ini berangkat ke masjid tidak membangunkan adiknya. Ya. Apa bagaimana hukumannya bagi anak yang tidak sembahyang Jumat tetapi dia sembahyang lohor? Iya. Nah, kedua, dan bagaimana pula juga seorang, karena kami biasa lihat seorang ayah, seorang sudah kakek tinggal merokok di rumahnya, tidak pergi sembahyang Jumat, dan mungkin juga dia tidak sembahyang lohor, tapi dia beragama Islam. Tidak ada unsur Pak Bu ya? Ya. Tidak ada unsur, tidak ada sebab Ya, musabab. tidak ada unsur, tapi dia orang Islam, katanya Islam, kata kalau di bulan Ramadan dia seperti lebaran, jadi saya pertanyakan bagaimana caranya ini seorang anak yang tertidur dan seorang kakek yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti berapa pertanyaan itu? Ada 2 pertanyaan Banyak. Ustadz. Yang pertama, ada anak Sudah balik? tidak sholat Jumat karena ketiduran. Itu tadi. Iya. Nah, yang pertama itu bagaimana kalau sudah balik ketiduran tidak sholat Jumat, maka kalau memang tidurnya tidak sengaja, maka dia ketika sudah bangun maka wajib sholat zuhur kalau Jumatan sudah selesai. Kemudian bagi yang bangun itu sebetulnya dalam hukum ada kewajiban untuk membangunkan. Kalau sudah dibangunkan berkali-kali tidak mau, kembali kepada dia. Umpama ada waktu sholatnya tiba, ada orang yang tidur, kalau nggak dibangunkan dia nggak bisa bangun nih. Bangunkan, sholat ini waktu mau sholat nih. Kalau sudah berkali-kali tidak bisa dibangunkan, kembali kepada dia. Kita nggak datang jawab lagi. Kita yang sadar, yang nggak tidur, yang penting udah. Kemudian tadi kalau umpama tidurnya tidak sengaja ataupun ada keyakinan, nanti saya biasanya 11:30 bangun, nanti saya berangkat Jumat. Ternyata kebablasan sampai jam 1. Ini karena biasanya sih bangun tapi pada waktu itu kebablasan, tidak mengapa, tidak dosa, tapi tetap wajib sholat zuhur. Tapi kalau sudah tahu kita tidak akan bangun kalau tidurnya setengah jam sebelum waktu sholat ataupun sebelum Jumatan, kok kita tidur? Kita dapat dosa, tapi tetap nanti ketika bangun zuhur harus sholat zuhur. Tapi kalau bangunnya asar berarti kodok sholat zuhur. Iya. Pokoknya Pertanyaan jangan yang sampai kedua. meninggalkan sholat seperti itu. Tadi 3 Pertanyaan kedua, 2. kakek atau seorang laki-laki dewasa tidak mengerjakan sholat Jumat, tidak mengerjakan sholat duhur tanpa sebab musabab, hanya tinggal di rumah saja. Iya. Ya, itu bagi para insan mesra dimanapun berada, kita semuanya umat manusia itu kan sebetulnya kita hidup udah dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah itu enggak lama, cuma sampai meninggal sudah bebas. Tapi kalau belum meninggal masih ada tuntutan ibadah. Makanya kalau sudah meninggal enak, di sana kan tinggal menuai panen aja hasil. Sudah sampai ke akhirat, cerita manusia baru sudah selesai. Itu kewajiban seorang manusia, seorang Islam yang sudah balik itu sholat 5 waktu, termasuk ketika tiba hari Jumat harus sholat
Jumat kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan diganti sholat zuhur. Nah, ya hukumnya seperti itu. Salah satu dosa besar adalah salah satu dosa besar yaitu meninggalkan sholat. Seperti itu. Tinggal kita kasih tahu secara halus saja. Takut tersinggung secara halus. Saya justru pernah mendengar atau membaca satu kalimat yang begini, Ustaz. Sebenarnya sholat itu mudah, sulit. Yang sulit itu adalah menggerakkan hati. Bagaimana nih, Ustaz? Ya betul. Coba kalau hati kita dipaksakan, coba kita sebenarnya kerja itu nggak berat kan? Coba kalau malas ya memang malas nggak mau. Padahal itu ada lemburan tuh dapat 50, itu ada lemburan tuh dapat 100. Kerja bangunan coba di sini kan 100. Tapi kalau bagi yang nggak mau, maunya enak-enak saja. Yang penting ada di rumah juga ada makanan. Itu memang nggak mau. Tapi kalau kita sholat pun sama nih. Kalau kita tahu, ini kita akan selamat kalau sholat pasti dilakukan. Yang penting hati kita. Bismillah. Jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Handayani saya rasa jelas sekali ya. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki dewasa yang tidak sholat Jumat, kemudian tidak sholat duhur juga atau sholat lainnya tanpa uzur yang jelas, meskipun sebenarnya ada uzur Ustadz ya, harus kita laksanakan ya. Harus dilaksanakan. Iya. Berdosa. Itu jawabannya berdosa. Masih ada kesempatan Ustaz. Ini sepertinya pembahasan kita untuk hari ini nggak bisa kita tuntaskan ya. Mengingat waktunya ini tinggal 2 menit ke depan lagi kita di acara ini. Baiknya gimana nih Ustaz? Ya mungkin dilanjutkan ke depannya lagi. Kita lanjutkan lagi untuk Jumat berikut karena meskipun sebenarnya kita mau lanjutkan hari ini waktunya sudah habis. Dan Ustadz kita sudahi saja ya. Bincang-bincang kita, dialog kita untuk hari ini Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Ustaz Rosidin, insya Allah kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita dalam menjalankan ibadah. Untuk teman-teman juga Insan Mesra yang sudah hadir di Facebook, terima kasih. Yang sudah hadir juga di layanan telepon kita, terima kasih. Kalau tidak ada halangan, insya Allah hari Jumat berikut kita akan hadir kembali bersama Insan Mesra untuk lanjutan materi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Ya, jangan lupa juga kami sampaikan, doakan saudara-saudara kita Palestina. Jangan sampai cuma karena ini momentumnya mau pilkada, pilpres, sehingga kita pun yang melupakan. Padahal di hatinya nggak ada mau mendoakan. Tapi karena mau pil jadi mendoakannya apa semua. Tapi semoga aja semuanya memang karena Allah. Mau terserah mau pilpres kah, mau pilkada kah, mau enggak. Kalau ada saudara Muslim siapapun itu, bahkan bukan saudara Muslim pun kalau didolimi kita doakan. Semoga jangan sampai didolimi. Apalagi itu Masjidil Aqsa itu tempat yang paling mulia, Nabi datang ke sana. Kita harus mendoakan itu ya. Itu. Baik, terima kasih semuanya atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.